Halo siswa-siswi semuanya, siswa-siswi sekalian. Selamat datang di channel Matematika Sekolah. Bersama saya Pak Guru Edi ya. Nah, video yang kali ini merupakan video part ketiga dari pembelajaran mode daring. Yang mana video part pertama kita sudah membahas tentang bilangan bulat, dan di video part kedua kita sudah membahas tentang bilangan pecahan dan teman-temannya, seperti ada desimal gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas fokus kepada operasi-operasi hitung yang ada dalam bilangan. Akan tetapi, operasi-operasi hitung ini akan Pak Guru bagi menjadi 4 bagian gitu ya. Nah, bagian yang pertama ini masuk ke part 3, yaitu operasi penjumlahan. Operasi penjumlahannya akan Pak Guru gabung, yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat dan operasi penjumlahan pada pecahan kayak gitu. Nah, di part keempat nanti kita akan membahas tentang operasi pengurangan bilangan bulat dan pecahan. Tetapi fokus kita pada kali ini, part ketiga adalah operasi penjumlahan bilangan bulat dan pecahan. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah tujuan dari kalian belajar online, atau tujuan pembelajarannya, atau tujuan dari kalian menonton TV, menonton video ini ya. Oke, ada sedikit gangguan, sorry. Kita lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kalau kita belajar atau melakukan sesuatu tanpa tujuan itu pasti nggak enak dong. Makanya di sini Pak Guru mau menampilkan tujuan dulu, supaya apa yang akan kita lakukan pada kali ini, pada part ketiga ini, itu terarah semuanya. Jadi apa yang kita lakukan kita punya tujuan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat dan pecahan. Kemudian tujuan yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah-masalah operasi penjumlahan bilangan bulat dan pecahan. Seperti itu ya. Itu dua tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Namun sebelum kita lanjut kepada siswa-siswi SMP Cahaya Kemuliaan, terutama anak kelas 7 yang sedang belajar matematika hari ini, sebelum kita lanjut, kalian dipastikan sudah absen pada aplikasi Edmodo. Di situ sudah Pak Guru siapkan tempat untuk absen. Silahkan kalian absen dengan cara ketik nama lengkap kalian spasi hadir, lalu kirimkan foto selfie kalian. Kenapa harus foto selfie, Pak? Karena kalau tidak ada foto selfie-nya, saya anggap kalian tidak mengikuti pelajaran saya, gitu ya. Dan foto selfie itu wajib menggunakan seragam sekolah. Contohnya hari ini hari Senin, kalian menggunakan seragam putih biru, maka foto yang kalian kirimkan di Edmodo adalah menggunakan seragam putih biru, lengkap ya dengan dasinya dan name tag-nya. Seperti itu. Oke, kita akan langsung saja membahas operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, di dalam operasi ini Pak Guru akan banyak sekali memberikan rambu-rambu untuk kita mempelajarinya. Dan rambu-rambu itu Pak Guru sebutkan dengan syarat gitu ya. Jadi sebelum kita fokus kepada operasi penjumlahan bilangan bulat ini, kita harus tahu dulu rambu-rambunya, yaitu syarat gitu ya. Syarat. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat ini Pak Guru udah buat dua syarat, dua rambu-rambu. Rambu-rambu yang pertama adalah jika tandanya sama, maka jumlahkan langsung angkanya. Itu rambu-rambu yang pertama ya. Jika tandanya sama, maka langsung jumlahkan angkanya gitu. Sekarang kita lihat kepada contoh soal untuk syarat yang pertama. Kita lihat ya, di sini nih. Ada 8 ditambah 4, dan di sebelahnya seperti ini ada negatif 8 ditambah negatif
4 gitu ya. Nah, jika tandanya sama itu artinya jika kedua-duanya itu bilangannya positif seperti 8 tambah 4, atau jika kedua-duanya bilangan itu bernilai negatif seperti ini, negatif 8 ditambah negatif 4 gitu ya. Maka jumlahkan langsung angkanya. Maka kita langsung aja menjumlahkan angkanya. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Karena kedua-dua bilangan ini bernilai positif, maka hasilnya juga akan bernilai positif. Pintar ya. Nah, sekarang kita akan ke sebelahnya. Kan sama nih tandanya nih, negatif 8 dan negatif 4. Maka kita langsung tambahkan saja angkanya. 8 ditambah 4 itu adalah 12. Hanya saja kebetulan di sini kedua-duanya memiliki tanda negatif gitu ya. Nih yang saya tandain nih. Itu negatif gitu. Nah, karena ada tanda negatif, maka di sini kita simpan tanda negatifnya. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Gampang kan? Itu untuk syarat yang pertama. Jadi kalau misalnya nanti ketemu misalnya ada contoh lain, negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, kan otomatis langsung kita jumlahkan. Dia adalah 5. Tetapi karena ada tanda negatif, maka tanda negatifnya kita simpan di sini. Jadi hasilnya negatif 5 gitu ya. Sampai di sini untuk syarat yang pertama mudah dikuasain. Sekarang kita lanjut kepada rambu-rambu yang kedua, yaitu syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah jika tandanya berbeda. Ada plus atau min di sini ya. Ada plus atau min di sini maksudnya adalah jika tandanya berbeda, satu bilangan ada tanda positif, satu bilangan bernilai negatif, gitu ya. Maka kurangkan angka yang bernilai besar dengan angka yang bernilai kecil, gitu ya. Nah, kita lihat nih contoh syarat 2 di bawah sini nih. Nih, Pak Guru garis bawahi. Contoh syarat 2 yaitu ada bilangan negatif 8 ini bernilai negatif dan 4 ini bernilai positif. Kan tadi dibilang nih, jika tandanya beda, ada negatif, ada positif, maka kurangkan angka yang bernilai besar dengan angka yang bernilai kecil. Nah, kebetulan kalau kita lihat angkanya, ini ada 8 sama 4, otomatis nilai 8 ini paling besar dong dari 4 ya kan? Maka kita kurangkan nih, yaitu 8 kita kurang dengan 4 gitu ya. Nah, ini sama dengan 8 kurang 4 berapa? Hasilnya 4. Tunggu dulu, sampai di sini belum selesai. Kita lihat dulu. Kebetulan nilai yang paling besar itu bernilai negatif. Angka 8 itu memang besar dari 4. Tetapi 8 itu nilainya negatif. Maka karena nilai angka yang paling besar ini bernilai negatif, maka hasilnya juga menjadi negatif. Seperti itu ya. Jadi negatif 8 ditambah positif 4 itu hasilnya negatif 4. Nah, sekarang kita lihat ke contoh kedua yang di sebelahnya, sebelah sini nih. Nah, ada 8 ditambah negatif 4. 8 ini bilangannya bernilai positif, 4 ini angkanya bernilai negatif gitu ya. Karena tandanya juga berbeda, ada positif dan ada negatif, maka kurangkan angka yang bernilai besar dengan angka yang bernilai kecil, yaitu 8 kita kurangkan dengan 4 sama dengan 4 ya hasilnya ya. Nah, kita perhatikan lagi nih, kita cek dulu. Ternyata angka yang besar, yang besar ini, si 8 ini bernilai positif, maka hasilnya juga bernilai positif. Seperti itu. Gampang kan? Jadi operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu kamu harus kuasai dua syarat ini, yaitu jika tandanya sama gitu. Jika tandanya sama, maka langsung jumlahkan angkanya gitu ya. Nah, yang kedua,
Jika tandanya berbeda, ada bilangan positif dan ada negatif di situ, maka kurangkan angka yang bernilai besar dengan angka yang bernilai kecil. Lalu setelah itu perhatikan, angka yang besar itu nilainya positif atau negatif. Kalau angka yang besar itu nilainya negatif, maka hasilnya kita tambahkan tanda negatif. Tetapi kalau angka yang bernilai besar itu bernilai positif, maka tidak perlu kita tambahkan tanda negatifnya. Sampai di sini paham ya? Oke, saya harap kalian paham, maka kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada mari mencoba. Mari mencoba ini seperti yang biasa kita ketahui adalah latihan ya. Ini ada perintahnya di samping sini nih. Perintahnya adalah kerjakan di buku latihan ya. Ayo semangat, kalian pasti bisa mengerjakan soal tersebut secara mudah dan sempurna. Oke, sekarang Pak Guru kasih aba-aba bagi siswa-siswi kelas 7 SMP swasta Cahaya Kemuliaan. Silahkan kalian pause dulu video ini, kemudian kalian kerjakan 10 soal ini di buku latihan ya. Pak Guru kasih waktu sekitar 15 menit untuk kalian menyelesaikan soal ini. Ini soalnya gampang. Kalau kalian tadi memperhatikan di slide sebelumnya tentang syarat-syarat penjumlahan pada bilangan bulat, maka 10 soal ini tidak sampai 15 menit selesai. Pak Guru kasih waktu 15 menit ya. Nanti jika sudah selesai, kalian boleh kirimkan ke Edmodo. Karena di Edmodonya sudah Pak Guru simpan link untuk kalian mengirimkan latihan yang pertama ini. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya. Silahkan dicoba, silahkan di pause dulu videonya. Nanti setelah selesai, lanjutkan lagi videonya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah berbicara operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Sekarang kita akan berbicara tentang operasi penjumlahan pecahan gitu ya. Karena di bilangan bulat itu kita ada rambu-rambunya, maka di pecahan juga ada rambu-rambunya. Di sini Pak Guru sudah buat 2 rambu-rambu atau 2 syarat gitu ya. Syarat yang pertama nih, jika penyebutnya sama, maka jumlahkan langsung pembilangnya. Perlu diketahui kan minggu sebelumnya atau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bilangan pecahan ya. Kalian pasti ngerti dong, pecahan itu ada unsurnya yang namanya pembilang dan ada penyebut gitu ya. Nah di sini Pak Guru nggak lagi jelasin apa itu pembilang, apa itu penyebut. Intinya pembilang itu adalah angka yang di atas dan penyebut itu angka yang di bawah. Contohnya 5/7 di sini. 5/7 itu 5 itu pembilang dan 7 itu penyebut gitu ya. Jika penyebutnya sama, maka jumlahkan langsung pembilangnya. Kita perhatikan contoh. Contoh syarat 1. Jika penyebutnya sama nih. Kita lihat nih. Oh iya, ternyata ini penyebutnya sama nih. Sama-sama bilangannya 7 gitu ya. Maka jumlahkan langsung pembilangnya. Nah, pembilangnya kita langsung jumlahkan. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 3 berapa? 8/7 gitu ya. Nah ini mah gampang nih. Ini kan udah pernah dulu di SD. Di SD udah pernah diajarin nih tentang penjumlahan bilangan pecahan. Nah sekarang ini kan tadi ini nilainya positif dan positif. Gampang dong menjumlahkan, ya kan? Nah sekarang kita perhatikan contoh di sebelah sini nih. Ternyata ada satu bilangan pecahan ini yang bernilai negatif gitu ya. Tapi kita lihat dulu syarat yang pertama. Jika penyebutnya sama, apakah penyebutnya sama? Ya, di sini penyebutnya sama, yaitu sama-sama bilangannya 7 gitu ya. Maka jumlahkan langsung pembilangnya gitu ya. Di sini ada negatif, di sini ada positif. Seperti yang di bilangan bulat tadi, jika ada 2 bilangan kalau kita jumlahkan ternyata nilainya beda gitu ya. Ada di sini negatif 5 ditambah positif 3. Nah, maka
kita perlu mengurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Bilangan yang besar ini adalah 5. 5 kita kurangkan dengan 3. Gitu. Susah sekali ini, sorry ya, maaf ya. Agak amatiran. 5 kita kurangkan dengan 3, hasilnya adalah 2. Perhatikan, 5 ini nilainya negatif dan dia angka paling besar, maka negatifnya kita simpan di sini. Gitu ya. Nah, maka hasil dari negatif 5/7 ditambah 3/7 itu adalah 5 kita kurangkan dengan 3, maka hasilnya ada, kita tambahkan tanda negatif, yaitu negatif 2 di sini per 7 gitu ya. Nah, ini hasilnya untuk syarat yang pertama. Jika penyebutnya sama, maka jumlahkan langsung pembilangnya. Nah, tapi kita lihat dulu yang atasnya, apakah dia punya nilainya bernilai sama-sama positif atau beda kayak gitu ya. Nah, kalau dia bernilai sama-sama positif, maka langsung aja kita jumlahkan. Tetapi kalau beda, ada negatif, ada positif, maka kita harus menggunakan rambu-rambu operasi penjumlahan pada bilangan bulat kayak gitu ya. Sampai di sini paham ya untuk syarat yang pertama. Sekarang kita lihat syarat yang kedua. Jika penyebutnya belum sama atau penyebutnya berbeda gitu ya, syarat yang kedua nih. Syarat yang kedua, jika penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Kita langsung ke contoh saja. Di sini contoh syarat 2. Kita lihat pertama nih. 2/3 ditambah 1/2, ya kan? Ini kan penyebutnya beda nih. Penyebut yang satu 3, yang satu 2. Perhatikan ya cara Pak Guru menyelesaikan soal ini. Mungkin kalau di SD kamu pernah diajarkan tentang KPK. Nah, bolehlah kita boleh cari KPK dari penyebutnya ini. Tapi lebih simpelnya kalau Pak Guru ini maunya seperti ini. Perhatikan ya. Supaya penyebutnya sama, maka Pak Guru kalikan penyebutnya antara bilangan yang satu dengan yang lain. Di 2/3 kan penyebutnya 3, di 1/2 penyebutnya 2. Maka Pak Guru kalikan nih. 3 dengan 2, di sebelahnya juga sama. 3 kali 2. Oke, perlu Pak Guru jelaskan hanya untuk tambahan. Kalau Pak Guru kasih titik seperti ini, tandanya itu kali ya. Berarti 3.2 ini adalah 3 kali 2 gitu ya. Nah, kemudian setelah dari sini kita lihat nih, karena 2/3 itu penyebut aslinya adalah 3 dan 2 ini adalah penyebut yang di sebelah, maka pembilangnya kita kalikan dengan penyebut yang di sebelah. Kita kalikan 2 dengan 2 gitu ya. Ini kurang panjang nih. Nah. Kemudian yang di sebelah sini penyebut yang aslinya kan itu 2 ya. Penyebut yang temannya kan 3. Maka kan dikalikan dengan penyebut teman yang di sebelah. 1 dikali 3. Nah, sama dengan 2 kali 2 4. Aduh, kurang panjang. 4/6 ditambah 3/6 gitu. Sorry nih. Nah, sekarang kan penyebutnya sudah sama nih, sama-sama 6. Maka langsung kita tambahkan di sebelah sini ya. Pak Guru kasih tanda nih di sebelah sini. Tambahkan pembilangnya saja. Pembilangnya kan 3 sama 4 nih. Ini 4, ini 4, ini 3. Nah, kita tambahkan jadinya sama dengan 7/6. Hasilnya ini ya. Nah, hasilnya ini. Jadi 2/3 ditambah 1/2 karena penyebutnya berbeda sudah kita samakan dan hasilnya adalah 7/6 kayak gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu negatif 2/3 ditambah negatif 1/2. Ini kan sama-sama negatif nih. Supaya kita gampang, karena dia sama-sama negatif, ya udah negatifnya kita simpan aja dulu. Kita simpan aja dulu negatifnya. Sekarang kita lihat 2/3 ditambah 1/2. Kan tadi sudah kita ini ya, sudah kita kerjakan kan. Hasilnya yaitu 7/6 seperti yang di sebelah. Nah, karena tadi kita simpan bilangan negatifnya ini, sekarang kita ambil lagi, kita panggil dan kita letakkan di sini. Maka negatif 2/3 ditambah negatif 1/2 itu sama dengan negatif 7/6. Seperti itu ya. Pak Guru, bagaimana kalau misalnya kasusnya yang satu bilangannya nilainya negatif, yang satu bilangannya nilainya positif? Ya sudah, kalian lakukan menyamakan penyebut dulu gitu ya. Baru hasilnya nanti kalian lihat bilangan pecahan yang besar yang mana gitu ya. Maka kalau misalnya bilangan pecahannya yang besar adalah nilainya negatif, maka ditambahkan tanda negatif di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan pecahan campuran. Kalau yang tadi kan pecahan biasa tuh. Sekarang bagaimana kalau pecahan campuran, Pak Guru? Ya udah, kalau pecahan campuran Pak Guru lebih enaknya ini kita ambil dulu bilangan yang di depan sini nih. Ini ada 3, ada 2 gitu ya. Karena tandanya tambah, Pak Guru simpan di sini nih. Pak Guru pisahin. 3 tambah 2, Pak Guru kasih kurung. Nah, gitu ya. Habis itu 2/3 ditambah 1/2. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. 3 tambah 2 kan sama dengan 5 ya. Sedangkan 2/3 ditambah 1/2 kan kita tadi sudah kerjakan ya. Hasilnya 7/6. Maka 2/3 ditambah 2 1/2 itu sama dengan 5 7/6 gitu. Nah, hasilnya kayak gitu. 5 7/6, atau mau dibikin pecahan biasa juga boleh. Jadinya kalau 5 7/6 di pecahan biasa, 6 kali 5 30 ditambah 7 37/6. 37/6. Ini pecahan biasanya ya. Tapi kalau udah pecahan campuran ya udah biarin aja. Jadikan pecahan campuran. Seperti itu. Ya, sampai di sini mengerti ya. Kalau tidak mengerti, kalau tahu ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan langsung ke WA pribadi Pak Guru. Atau buat siswa-siswi yang bukan siswa-siswi SMP Swasta Cahaya Kemuliaan yang belajar menggunakan video ini, kalian boleh bertanya pada kolom komentar, atau kalian boleh bertanya kepada guru kalian di sekolah masing-masing. Sampai di sini Pak Guru harap kalian mengerti. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada mari mencoba, yaitu latihan kedua. Sama seperti latihan pertama, kita menyelesaikan ini di buku latihan ya. Di buku latihan kita kerjakan. Perintahnya juga sama seperti latihan yang pertama. Untuk siswa-siswi SMP Swasta Cahaya Kemuliaan, kalian pause dulu video ini sekitar 15 menit ya, untuk kalian mengerjakan 5 soal ini. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan, kemudian nanti dikumpulkan di Edmodo. Nanti Pak Guru akan buatkan tempatnya di Edmodo. Jadi silahkan kalian pause dan kerjakan latihan ini. Pak Guru kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, soal yang pertama 6/5 ditambah 3/4. Soal yang kedua negatif 6/5 ditambah 3/4. Soal yang ketiga negatif 6/7 ditambah 3/7. Soal yang keempat 6/7 ditambah 3/7. Soal yang kelima
26/7 ditambah 33/4. Nah, silahkan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di Edmodo. Atau buat siswa-siswi yang bukan siswa-siswi SMP Swasta Cahaya Kemuliaan, kalian kalau pengen mengerjakan silahkan kalian kumpulkan kepada guru mata pelajaran matematika di sekolahannya masing-masing. Kalau mau dikoreksi ya, silahkan. Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi penjumlahan ya. Sifat-sifat operasi penjumlahan. Kalau untuk operasi penjumlahan biasanya itu ada dua sifat ya. Sifat komutatif dan sifat asosiatif gitu. Nah, kalau sifat komutatif ini contohnya seperti ini nih. Negatif 10 ditambah 10. Ini kan kalau kita jumlahkan hasilnya 0 ya. Loh, kenapa Pak? Ya iya, kan bilangannya kita kurangkan gitu kan. Kita kurangkan 10 dengan 10 karena tandanya berbeda. Jadi 10 kurang 10 itu kan 0. Nah, harusnya ada tanda negatifnya dong Pak. Harusnya karena bilangannya sama, jadi tanda negatifnya tidak perlu kita tuliskan. Karena bilangan 0 ini kan dia tidak positif dan tidak negatif, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita fokus. Kita mau bicara tentang sifat komutatif. Kalian boleh mengerjakan langsung seperti ini. Negatif 10 ditambah 10 gitu. Boleh langsung. Tetapi kalian juga boleh mengerjakannya dengan membalikkan bilangan ini. Seperti 10 yang positif itu Pak Guru simpan di depan, kemudian ditambah dengan negatif 10 Pak Guru simpan di belakang gitu ya. Ini lebih gampang nih. Nah, kalau ada positif ketemu dengan negatif, kalau kita kalikan ini kan jadinya negatif ya. Maka jadikan satu tanda. Maka sisa 10 dikurang 10 itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kita boleh mengerjakannya dengan membolak-balikan. Pak Guru anggap negatif 10 ini adalah A. Kemudian 10 ini adalah B. Nah, yang tadinya A ditambah B, sekarang Pak Guru ngerjainnya dibalik, yaitu B ditambah A. Nah, sifat-sifat kayak gini, A tambah B, atau kita mau kerjakan dengan B tambah A, itu adalah sifat komutatif, kayak gitu ya. Sekarang contoh yang kedua, misalnya ada 3 ditambah 7, itu kan sama dengan 10, hasilnya sama. Nah, bagaimana Pak Guru kalau misalnya saya mau ngerjainnya 7 yang di depan sini? 7 tambah 3, boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang gitu ya, selagi itu memenuhi syarat atau memenuhi hasilnya tuh sama gitu ya, hasilnya sama. Oke, paham ya tentang sifat komutatif. Nah, sekarang kita ke sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini kalau kalian ketemu penjumlahan itu ada 3 bilangan yang berbeda. Contohnya seperti ini nih. Ada 7, negatif 4, negatif 8, gitu kan, 3 bilangan nih. 1, 2, 3, tapi beda-beda. Nah, sifat asosiatif ini biasanya digunakan ketika kalian mengerjakan soal seperti ini. Jadi untuk memudahkan kalian pisahkan saja yang mana yang mau kalian kerjakan duluan, seperti itu ya. Nah, sekarang Pak Guru contohin. Pak Guru mau mengerjakan 7 ditambah negatif 4 dulu, gitu ya. Nanti baru hasil dari 7 ditambah negatif 4 Pak Guru tambahin dengan negatif 8. Nah, kita kelompokkan. Maka Pak Guru mengerjakan 7 gitu ya, ditambah negatif 4. Pak Guru kurungin nih. Nanti hasil itu baru Pak Guru tambahkan dengan negatif
8. Oke. Sekarang kita lihat 7 ditambah negatif 4. Seperti yang tadi di awal slide, Pak Guru ada yang menjelaskan tentang syarat yang kedua ya. Jika bilangannya berbeda atau nilainya berbeda, maka kita kurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Bilangan yang besar kan 7, bilangan yang kecil 4, maka 7 dikurang 4 hasilnya 3. Karena 7 ini bilangannya positif, maka 3 ini hasilnya ini adalah bernilai positif gitu ya. Jadi 7 ditambah negatif 4 itu sama dengan 3. Atau kalian mau mengerjakannya dibalik, negatif 4 ditambah 7, silakan. Hasilnya sama 3 gitu ya. Nah, karena sudah Pak Guru cari, akhirnya sekarang Pak Guru tambahkan dengan negatif 8. Oke, negatif 8. Sekarang kita tinggal hitung kan. Ini positif, ini negatif. Ya sudah, berarti bilangan yang besar kita kurangkan dengan bilangan yang kecil. 8 kita kurangkan dengan 3. Berapa? Hasilnya 5. Karena bilangan yang besar adalah negatif 8, maka 5 ini nilainya negatif, kayak gitu ya. Nah, sekarang hasil dari 7 ditambah negatif 4 ditambah negatif 8 itu adalah negatif 5. Pak Guru menyelesaikannya menggunakan sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Kita mengelompokkan mana yang mau kita kerjakan terlebih dahulu, gitu ya. Karena Pak Guru mengerjakan ini dengan cara mengelompokkan, maka pengerjaan soal 7 ditambah negatif 4 ditambah negatif 8 ini itu termasuk ke dalam sifat asosiatif. Sampai di sini paham ya tentang kedua sifat ini? Jadi kalau di penjumlahan itu ada dua sifat, yaitu sifat komutatif atau sifat bolak-balik gitu ya. Tadinya A ditambah B, sekarang saya mau ngerjainnya dibalik, jadi B ditambah A. Boleh, itu namanya sifat komutatif gitu. Nah, sekarang sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Jika kamu ketemu soal 3 bilangan, kamu mau jumlahin ketiga bilangan itu supaya kamu mudah, kamu boleh kelompokkan yang mana dulu. Misalnya Pak Guru anggap 7 ini sebagai A, negatif 4 ini sebagai B gitu ya, negatif 8 ini sebagai C gitu. Nah, Pak Guru tadi kan mengerjakannya berarti A ditambah B dulu, baru hasil A tambah B ini Pak Guru tambahkan dengan C. Atau kalau kalian pengen nyari yang ini dengan cara negatif 4 ditambah negatif 8 dulu, boleh nggak Pak Guru? Boleh, nggak ada yang melarang. Hasilnya juga akan sama nanti. Boleh kalian coba gitu ya di buku coret-coret. Apakah benar kalau tadi Pak Guru mengerjakan 7 ditambah negatif 4 duluan, maka hasilnya menjadi negatif 5. Apakah akan sama hasilnya jika saya mengerjakan duluan negatif 4 ditambah dengan negatif 8, baru saya tambahkan dengan 7? Silahkan kalian kerjakan. Pak Guru bisa pastikan jawabannya sama, yaitu negatif 5. Oke, Pak Guru harap sifat komutatif dan sifat asosiatif ini kalian paham. Dan Pak Guru ingatkan bahwa sifat komutatif dan sifat asosiatif ini wajib kalian kuasai untuk memudahkan kalian pada pembelajaran materi-materi berikutnya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak Guru akan membahas contoh soal. Oke, kita akan ke contoh soal ya. Soalnya adalah hitunglah negatif 5 ditambah negatif 2 ditambah 5. Nah, kalau tadi Pak Guru kan mengajarkan dengan syarat. Sekarang Pak Guru mau mengerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Nanti kalian bisa pilih deh cara mana yang menurut kalian gampang. Mau pakai cara yang syarat yang pertama tadi, atau kalian mau menggunakan syarat menggunakan garis bilangan ini, kayak gitu ya. Pak Guru akan jelaskan dengan menggunakan garis bilangan. Hitunglah negatif 2 ditambah 5. Nah, di sini jawab
sudah ada nih. Berangkat dari titik asal atau titik pangkal. Titik 0 ini disebut dengan titik asal atau titik pangkal. Setiap kita mengerjakan soal dengan menggunakan garis bilangan, bergeraknya itu dimulai dari bilangan 0 gitu ya, dimulai dari bilangan 0. Dan kalau dia menghadap, kalau dia arahnya ke kanan, sini kanan, nah maka nilai itu nilainya positif. Kalau dia arahnya ke kiri, nun kiri, maka nilainya itu bernilai negatif gitu ya. Nah, karena negatif 2 ini adalah bernilai negatif, maka kita bergerak ke arah kiri sebanyak 2 kali. Nih, tadi dari 0, kemudian dia bergerak 2 kali nih, 1, 2. Kenapa 2 kali Pak? Ya karena 2 gitu ya, karena negatif 2 dia negatif. Karena dia negatif, arahnya ke kiri gitu, arahnya ke kiri. Kemudian berapa banyak? 2 kali. Ya udah 2 kali aja. Kalau misalnya di sini soalnya negatif 3, maka dia ke kiri sebanyak 3 kali dari 0 gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Nah sekarang ada tanda tambah penjumlahan, berarti ya penjumlahannya bernilai positif. Tadi stopnya di mana? Stopnya tadi ada di negatif 2 gitu, di negatif 2. Karena dia di sini nilainya positif, maka kita langsung berbelok arah gitu ya, berbelok arah ke kanan. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Dimulai dari negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, stopnya di sini nih. Stopnya di angka 3 gitu ya. Jadi negatif 5 ditambah negatif 2 ditambah 5 itu hasilnya adalah positif 3. Sama saja dong dengan cara yang tadi kita ajarkan. Syarat yang kedua, bilangan ini ada yang nilainya negatif, ada nilainya positif gitu ya. Kalau beda tanda seperti ini, maka kita kurangkan bilangan yang bernilai besar dengan bilangan yang bernilai kecil, yaitu 5 dikurangkan dengan 2, hasilnya 3 gitu ya. Karena 5 ini nilai yang besar adalah bernilai positif, maka si 3 ini nilainya positif. Tuh sama tuh hasilnya, ya kan? Hasilnya sama. Nah, jadi terserah kalian mau pakai cara yang ini menggunakan garis bilangan, atau mau pakai cara yang Pak Guru jelaskan di awal tadi. Itu sama saja, boleh ya, seperti itu ya. Garis bilangan ini cuman sebagai ilmu tambahan buat kalian, pengetahuan tambahan gitu. Jadi kalau bingung cara yang pertama tadi, kalian boleh gunakan cara garis bilangan ini ya. Oke, mari kita lanjut. Sekarang ada soal cerita nih. Edward ingin membuat katrol timba air. Semuanya tahu ya katrol timba air ya. Zaman sekarang sih udah nggak ada. Kalau zaman Pak Guru masih kecil, masih SD dulu, katrol timba air ini ada. Tapi mungkin di beberapa tempat ada katrol timba air ini. Kalau katrol timba air ini ada di pelajaran IPA. Tuh tanya sama guru IPA-nya, seperti apa sih katrol timba air itu gitu ya. Nah, di sini soal ceritanya adalah si Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Nah, sekarang kita lihat cara mengerjakan soal cerita ini. Tanah itu, permukaan tanah ini itu adalah sebagai titik acuan atau titik 0 gitu ya. Ini saya tanda ini. Tanah itu kan 0 ya. Kalau saya bikin kayak gini nih, di garis bilangannya saya giniin. Ini 0. Ini tanah. Nah, dia 0-nya di sini nih. Kemudian ketinggian katrol di atas permukaan tanah. Kalau dia di atas permukaan tanah, maka nilainya positif. Gitu ya. Ini 1. Ini 2. Kemudian permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah.
karena dia di bawah permukaan tanah, nilainya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, berangkat dari 0 ya, dari tanah. Kemudian berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Tinggal kita hitung aja. Dari negatif 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Kalau kita melangkah dari negatif 3 ke positif 2, ada 5 langkah. Artinya yang kita perlukan adalah sebanyak 5 meter gitu ya. Sebanyak 5 meter tali yang kita perlukan dari permukaan air ke katrol, seperti itu. Atau kalau mau kamu cari, bisa 3 tambah 2 aja langsung. Maka hasilnya adalah 5 gitu ya, 5 meter. Karena yang ditanyakan panjangnya. Kalau panjang kan tidak ada yang nilainya negatif, seperti itu. Itu cara untuk menjawab soal cerita si Edward ini. Oke, sekarang kita sudah sampai hampir di penghujung pembelajaran, yaitu saya akan memberikan kalian pekerjaan rumah atau tugas rumah. Ini silakan dikerjakan di buku PR ya. Soal ini ada 4 soal. Saya mau kalian gunakan cara gitu ya. Ada perintahnya tuh, kerjakan menggunakan sifat gitu. Nah, kamu kasih tahu tuh, misalnya ngerjain soal nomor 1, Pak, saya pakai sifat asosiatif misalnya, contohnya ya gitu ya. Atau saya ngerjain soal nomor 4 menggunakan sifat komutatif gitu. Ya udah, kamu tulis aja nomor soal di jawaban soal nomor 1 itu saya menggunakan sifat apa, baru kamu jawab gitu ya, baru hasilnya. Tulis dulu kamu gunain sifat apa, habis itu baru kamu jawab hasilnya seperti apa. Nah, silakan di screenshot PR ini soalnya, kemudian kamu kerjakan. Saya kasih batas waktu pengumpulan pada hari Jumat seperti biasa jam 3 sore. Kalau lewat dari jam 3 sore kamu tidak bisa mengumpulkan, saya anggap kamu tidak mengerjakan PR gitu ya. Oke, anak-anakku kelas 7 SMP Swasta Cahaya Kemuliaan. Ini adalah akhir video dari part 3, yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat dan pecahan. Saya harap 3 tujuan pembelajaran tadi kalian kuasai gitu ya. Kita sudah mengenal penjumlahan pada bilangan bulat, dan kita sudah juga latihan. Kemudian yang kedua, kita sudah mengenal penjumlahan pada bilangan pecahan, kita juga sudah latihan. Dan yang terakhir, kita sudah melihat soal-soal cerita atau tujuan pembelajaran yang ketiga gitu ya, menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan bulat dan pecahan. Karena itu semua sudah kita lakukan, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan saya harap kalian sudah sampai kepada tujuan pembelajaran kita. Kalian bisa menjumlahkan bilangan bulat, dan kalian bisa menjumlahkan bilangan pecahan, dan kalian mengerti sifat-sifat yang ada pada operasi penjumlahan. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sampai di sini pertemuan kita. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian.